Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Dudayanti dengan NPM 21130340119 dari kelas A Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2021-2022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau membaca peta geologi sebagai salah satu tugas mata kuliah geologi dengan dosen pengampu Ibu Irma Lucy Nugraheni, SPD MSI. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu arti dari peta geologi. Peta geologi adalah peta yang dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan kenampakan geologi. Satuan batuan dan strata geologi ditunjukkan dengan warna atau lambang untuk menunjukkan letaknya di permukaan. Kenampakan struktural seperti patahan dan lipatan ditandai dengan lambang strike dan dip atau trend dan plung yang memberi orientasi 3 dimensi. Hal yang penting dalam suatu peta adalah judul atau nama lembar atau daerah. Untuk judul peta yang saya presentasikan pada video ini adalah Peta Geologi Lembar Toli-Toli Sulawesi Utara atau Geologic Map of Toli-Toli Quadrangle North Sulawesi yang dibuat oleh Nana Ratman 1976. Baik, untuk judul peta, nama lembar atau daerah, di setiap daerah itu berbeda-beda. Karena di setiap daerah itu memiliki kondisi geologi yang berbeda. Maka dari itu, judul peta atau nama lembar pada peta itu akan berbeda-beda di setiap daerah. Baik, yang selanjutnya adalah instansi penerbit pada peta geologi lembar Toli-Toli Sulawesi Utara adalah Direktorat Geologi Geological Survey of Indonesia dengan Direktur Salman Padmanagara. Dan selanjutnya adalah lokasi lembar peta geologi lembar Toli-Toli Sulawesi Utara. Ini merupakan insert peta. Lokasi lembar itu adalah insert peta. Insert peta adalah peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Insert bersifat menjelaskan wilayah pada peta utama. Biasanya dalam sebuah peta, kita akan menjumpai ada peta kecil yang berada di pojokan seperti ini. Nah, itu adalah yang kemudian disebut sebagai insert peta. Ya, ini merupakan peta geologi lembar Toli-Toli dalam insert peta. Baik, yang selanjutnya adalah indeks lokasi. Di dalam indeks lokasi ini ada yang angka-angka seperti ini. Indeks lokasi adalah daftar nama pada atlas. Daftar nama pada indeks disusun berdasarkan abjad. Jadi, angka-angka ini tersusun tidak sembarangan ya di dalam indeks lokasi. Karena indeks lokasi itu berfungsi untuk memberikan keterangan halaman, kode tempat, dan nama. Lalu yang selanjutnya adalah yang tidak kalah penting dari judul peta adalah skala peta. Arti dari skala peta sendiri yaitu adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak horizontal sebenarnya di bumi. Peta geologi lembar Toli-Toli ini dapat dilihat berskala 1 berbanding 250.000, yang artinya menunjukkan bahwa 1 cm di peta sama dengan 2,5 km jarak sebenarnya. 1 berbanding 250.000 ya. Lalu ada sejarah geologi. Di dalam sebuah peta geologi ada yang namanya sejarah geologi. Sejarah geologi berguna untuk menjelaskan terbentuknya urutan lapisan pada permukaan bumi. Dalam lapisan batuan di dalam permukaan bumi itu ada kronologi di setiap jenisnya dan dapat terlihat pula perbedaannya mana yang terbentuk di zaman kuarter dan mana yang terbentuk pada zaman tersier. Biasanya yang terbentuk pada zaman kuarter itu ditandai dengan huruf awalan Q besar. Ada QAL, ada QS, ada QL, QTS, dan QTV. Lalu untuk yang tersier ada TMS, TPS, dan TTV. Tersier itu ditandai dengan huruf awalan T besar. Nah, dapat terlihat di sini. Quarter untuk quaternary dengan Q, tersier untuk tertiary dengan awalan T. Lalu yang selanjutnya adalah litologi. Apa sih litologi itu?
Litologi adalah deskripsi karakteristik yang fisiknya terlihat di singkapan, bisa dipegang, sampel inti, atau dengan menggunakan mikroskop perbesaran rendah. Biasanya karakteristiknya itu berdasarkan seperti warna, komposisi mineral, dan ukuran butirnya. Di dalam peta geologi lembar toli-toli Sulawesi Utara ini ada KAL, aluvium dan endapan pantai, ada KS, endapan danau dan sungai, ada KL, yaitu batu gamping koral, ada KTV, batuan gunung api, ada KTS, molossa, celebes sarasin dan sarasin, ada TMS, batuan sedimen laut, ada TTS, formasi Tinombo Halburg, ada TTV, batuan gunung api, dan ada KM dan KMG. Baik, untuk lebih jelasnya yaitu adalah di dalam KAL itu kan aluvium dan endapan pantai. Aluvium sendiri merupakan endapan termuda berumur Holosen yang terdiri dari lempung, pasir, kerikil, dan tempat-tempat terumbu koral. Merupakan endapan sungai, pantai, dan rawa. Ini KAL. Ini KAL. Lalu ada KS, endapan danau dan sungai. Apa sih endapan danau itu? Endapan danau terdiri dari pasir, lempung, dan kerikil. Sebagian mengeras terdapat pada cekungan-cekungan terpisah di atas dataran tinggi daerah Sulawesi Utara. Ya, ini KS. Lalu ada batu gamping koral, KL. Batu gamping koral terdiri dari batu gamping koral dan breksi koral dengan cangkang moluska dan napal terdapat pada lingkungan laut dangkal. KL terdapat di sebelah sini. Ini KL. Terdiri di dekat Teluk Bilang. Lalu ada batuan gunung api, KTV. Batuan gunung api terdiri dari lava andesit hornblenda, lava basalt, lava latit kuarsa, dan breksi yang juga berumur Oligosen Miosen awal. Lalu selanjutnya ada molossa, celebes sarasin dan sarasin atau KTS. Molossa terdiri dari konglomerat, batu pasir, batu lempung, batu gamping koral dan napal, semuanya mengeras lemah, menindih secara tidak selaras formasi Tinombo dan kompleks batuan malihan berumur Miosen akhir hingga Pliosen. Jadi si batuan si molossa ini dia menindih secara tidak selaras formasi Tinombo. KTS ini molossa dan ini formasi Tinombo. Lalu yang selanjutnya ada batuan sedimen laut. Batuan sedimen berupa lingkungan pengendapan delta terdiri dari batu pasir kuarsa sampai litos, batu lumpur, sedikit konglomerat, tempat lignit, dan batu bara dan batu gamping koral. Lalu ada formasi Tinombo. Formasi Tinombo menindih tidak selaras kompleks batuan malihan, terbentuk dalam lingkungan laut dalam, berumur Oligosen hingga Miosen awal. Ini formasi Tinombo. Lalu ada batuan gunung api. Sedikit berbeda dengan batuan gunung api yang tadi. Batuan gunung api tadi terbentuk pada zaman Quarter atau Quaternary dengan ditandai dengan huruf Q. Berbeda dengan batuan gunung api yang ini, ia ditandai dengan huruf awalan T, berarti terbentuk pada zaman Tersier. Lalu yang selanjutnya adalah garis kontur. Garis kontur adalah garis ketinggian di atas datum atau muka air laut yang menggambarkan bentuk permukaan bumi, dan persebaran batuan pada peta geologi digambar merujuk pada garis kontur di peta topografi. Dan dapat dipelajari bahwa semakin lebar garis konturnya maka akan semakin datar permukaannya. Berbanding terbalik dengan semakin dekat garis konturnya maka akan semakin tinggi permukaannya. Terlihat pada pegunungan Ogoamas ini, garis konturnya mendekat, menyempit seperti ini, berarti di sekitar sini permukaannya adalah tinggi. Pegunungan Ogoamas ini ketinggiannya mencapai 1251 meter di atas permukaan laut, berbeda dengan garis kontur di sebelah sini. Ia saling menjauh atau tidak berdekatan.
Sedangkan pada pegunungan Ogoamas ini garis konturnya berdekatan. Lalu yang selanjutnya ada struktur pada peta geologi, yaitu ada kontak, ada sesar menunjukkan kemiringan fault, sloping dip, ada sesar naik, ada sesar geser jurus. Ada jurus dan kemiringan lapisan, ada jurus dan kemiringan perdaunan, ada lokasi prospek, ada bekas tambang letakan, ada tempat bongkah urat kuarsa, ada mata air panas, dan ada lokasi fosil. Ini biasa terdapat di peta geologi. Lalu yang selanjutnya adalah stratigrafi. Apa sih stratigrafi itu? Stratigrafi yaitu menggambarkan susunan lapisan sedimen dari waktu ke waktu. Ini merupakan stratigrafi peta geologi lembar Toli-Toli, Sulawesi Utara. Lalu untuk hal yang terpenting juga pada peta adalah sistem koordinat. Jadi dalam sistem koordinat itu adalah perpotongan dua garis sumbu koordinat seperti garis bujur barat dan bujur timur, serta garis lintang utara dan lintang selatan. Biasanya terdapat di sebelah sini ya. Dan di sini. Itu merupakan sistem koordinat pada peta geologi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.